Ya, kita yakin bahwa saat muda itulah peluang penting untuk mengenal negeri. Jadi saya saat itu berpikir, kalau di saat muda saya tidak tahu negeri saya sedetail-detailnya, terus bagaimana saya akan berbuat? Saya kira nggak heran kalau dari semenjak masa kuliahnya Dr. Salim udah suka bersosial, makanya dulu pernah jadi Menteri Sosial juga. Menteri Sosial. Tapi ya, yang menarik Dr. Salim saya kira punya satu momen yang saya kira geleng-geleng kepala. Ini benar nggak foto Dr. Salim ya? Ini pas udah jadi Menteri Sosial tapi tidurnya di gubuk. Ini gubuk atau musola nih? Kita lihat dulu kamera. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Oke, jadi teman-teman, hari ini saya mau ngajakin teman-teman semuanya buat ketemu salah satu panutan saya. Beliau adalah orang yang hebat, dan pastinya kita sebagai anak muda harus banyak mencontoh dan dengerin cerita beliau, karena ceritanya tuh cerita-cerita luar biasa semua. Oke, ini kita udah sampai di rumah beliau. Beliau adalah dokter sekaligus Habib sekaligus tokoh besar juga, yaitu Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Nah, ini kita udah sampai di rumah beliau. Jadi ikutin terus, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Gimana kesibukan beliau dan gimana cerita-cerita masa muda beliau. Apalagi bentar lagi mau Idul Adha nih. Nah, kita bakal ngobrolin banyak hal-hal yang seru sama beliau. Jadi ikutin terus, yuk. Teman-teman, ini berhubung lagi pandemi kayak gini, jadi kita harus cek dulu nih, apakah kita benar-benar sehat atau enggak. Kita harus swab dulu, tusuk-tusuk dikit ya. Assalamualaikum. Nah, udah jadi teman-teman. Ini dia. Ya. Negatif. Asik. Dok, makasih dok ya. Oke, ini boleh saya bawa? Silakan. Oke, tapi saya nitip dulu deh. Saya nitip dulu ke dalam. Makasih dok ya. Oke, teman-teman, kita udah swab tadi. Nah, sekarang udah nggak sabar banget nih. Syakir mau langsung ngobrol sama Dr. Salim Jufri. Karena kenapa Syakir ngefans juga sama beliau? Karena beliau adalah seorang politikus juga dan seorang dokter juga, pernah jadi Menteri Sosial Republik Indonesia juga, dan beliau Masya Allah sangat-sangat perhatian dengan Islam dan juga dengan masyarakat. Jadi teman-teman, kita akan kulik, kita akan cari tahu apa-apa yang kita belum tahu dari Dr. Salim Jufri. Oke? Let's go. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, ternyata di sini kita udah disambut langsung. Alhamdulillah. Mana Syakir? Dr. Salim. Assalamualaikum. Sehat, ya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ayah, ibu Baik, semuanya ya. sehat. Allah, ini Habib dokter juga, politikus juga, tokoh juga. Waduh, luar biasa. Makasih banyak Syakir diterima hari ini. Syakir tadi di swab apa ya, mohon maklumlah kondisi prokes kesehatan ini ya. Iya, maklum. Lagi zaman pandemi harus kita benar-benar cek juga kan, hati-hati. Hati-hati, apalagi lagi masif ini. Iya. Oh ya, dokter nih, jadi teman-teman semuanya, anak muda, yang tua,
semuanya hari ini Syakir ngajak mereka buat ngobrol-ngobrol sama Dokter Salim nih. Masya Allah. Boleh nggak? Terima kasih. Alhamdulillah. Akhirnya kesampaian juga. Alhamdulillah. Dulu Syakir cuman lihat beliau di sosmed, di TV gitu ya kan. Jadi hari ini senang banget lah bisa ngobrol sama beliau. Nanti ngobrol kan ini juga mau Idul Adha nih. Terus nanti Syakir juga mau tahu gimana sih masa mudanya seorang Aduh. Dokter Salim Jufri. Alhamdulillah. Oke, Oke. langsung aja teman-teman. Nih kita masuk ke rumah beliau. Yuk. Aduh, Syakir. Kita pakai. Asri banget ya. Kita pakai. Hijau-hijau. Itulah. Syakir, saya persilahkan Syakir. Aduh. Aduh. Iya, kita duduk ngobrol sambil saya pikir kita jaga jarak ya, udah bisa Iya, ngobrol. di sini ya. Masker. Soalnya jaraknya lumayan jauh juga. Kan tadi udah di-swab juga di depan. Aduh, akhirnya kalau nggak pakai masker memang lebih Fresh ya. fresh wajahnya, senyumnya lebih Aduh, menawan, lebih Masya Allah. lepas ya. Lebih lepas. Gimana Dokter Salim ini kesibukannya nih, makasih banget nih diterima di tengah kesibukannya. Tapi selama PPKM ini, pandemi PSBB di rumah ini, kesibukan memang di rumah aja Di atau? rumah sudah, karena kita mau keluar juga kondisinya pandemi semacam ini. Udahlah kita ikut dengan arahan dari pemerintah juga, udah kita di rumah. Oh, Walaupun nanti tamu-tamu ada, ya tetap prokes itu dilakukan juga. ya prokes kayak tadi itu ya. Dan gitu, ya. Allah sih. Jadi tetap Tetap kalau kita tidak ada kegiatan sama sekali juga kurang pas juga. Apalagi dekat Idul Adha dan seterusnya ya. Zoom, online tuh kita lakukan. oh, jadi Iya. semua kegiatan secara daring ya, secara online ya. Betul. Aduh, Masya Allah. Nih bener banget tadi apalagi kata Dokter Salim bentar lagi nih Idul Adha. Kenapa pas banget mau Idul Adha? Ya aduh. Kenapa menurut Dokter Salim gimana tanggapan sikap kita nih kan? Sebenarnya ya mungkin kita yang di atas kan aman-aman aja nih. Betul. Tapi kan yang di bawah rakyat tuh gimana ketika PPKM ini, apalagi mau deket-deket Idul Adha, mungkin banyak yang kehilangan pekerjaannya juga, Betul, terus banyak betul. yang susah. Jadi kalau menurut saya ini Ananda Syakir, kalau saya melihat pentingnya itu kepekaan sosial, kepekaan hati ini. Idul Adha ini membawa kita juga untuk punya kepekaan juga. Artinya pada dasarnya bangsa ini bangsa yang punya semangat tolong-menolong, semangat gotong royong, semangat kebersamaan, semangat saling bantu-membantu. Itu yang harus kita pertahankan. Dan mudah-mudahan dengan Idul Adha ini juga itu semakin kokoh. Dan syariat Idul Adha berkorban ini kan luar biasa. Nah, iya apalagi mau Idul Adha. Nah, ini kan banyak yang pasti pengen Idul Adha tapi bingung nih kan. Soalnya baru kali ini nih Idul Adha ada di rumahnya masing-masing. Tapi sebelum kita ngomongin Idul Adha, Dokter Syakir kepo nih. Anak-anak muda kita kepo juga. Dulu tuh Dokter Salim, Habib Salim Jufri ini ketika masa mudanya itu gimana? Iya, masa muda ya sama seperti anak-anak muda juga, semangat belajar memang luar biasa, ingin keluar negeri waktu itu, sehingga saya berangkat ke Madinah University masih usia 18 tahun. Oh, jadi ke Madinah. Ya betul. Terus kemudian pulang. Pulang S1, S2, S3 di Madinah. Selesai pulang saya ke Indonesia. Memang semangat untuk kembali ke negeri, ke Indonesia itu besar. Iya. Karena kita merasa bahwa kita harus mengambil bagian di negeri ini untuk membawa kepada perubahan yang bagus, yang positif untuk bangsa dan negara kita. Karena kakek ya punya lembaga pendidikan yang tersebar di Indonesia bagian timur. Sekarang 1.300 sekian. Ya Al-Khairat ya? Al-Khairat ya, kita melanjutkan. Dan dari situ dan bergandengan tangan dengan seluruh anak-anak muda saat itu, bahkan saat-saat muda kita sudah ke pedalaman Papua saat itu. Ya kita yakin bahwa saat muda itulah peluang penting untuk mengenal negeri. Jadi saya saat itu berpikir, kalau di saat muda saya tidak tahu negeri saya sedetail-detailnya, terus bagaimana saya akan berbuat? Tidak mungkin melakukan perubahan kecuali peta negeri ini jelas, tahu betul saya suku-suku, bahkan di pedalaman Papua, di Lembah Balim, kita berangkat dengan pesawat
bukan pesawat dengan pesawat Hercules ya saat itu kan nggak ada. Nah itu kan dari Madinah, kenapa kan pulang kebanyakan kan, maaf Habib, biasanya kan kalau yang udah pulang dari Madinah ya kan, mending bisnis, buka travel, apa gitu yang bikin dulu di masa mudanya Dr. Salim pengen justru ngebangun negeri gitu. Betul, karena memang kita tahu bahwa kita dunia pendidikan yang kita geluti. Berarti saya kembali untuk menjadi pendidik, menjadi guru, menjadi dosen. Ya udahlah, pikiran itu aja. Itu, dan saya tahu negeri ini secara detail bukan setelah selesai, ketika liburan. Kita liburan, jadi liburan 3 bulan. Kenapa kita di rumah 3 bulan? Jadi separuhnya itu keliling. Kadang-kadang Papua, ke pedalaman Kalimantan, pedalaman Sumatera. Jadi teman-teman yang memang di daerah-daerah tersebut dia sama-sama berangkat. Nah, ada nggak tuh satu kejadian yang bikin memanggil hati Dr. Salim waktu itu lagi muda? Oh, saya harus ngebangun negeri ini. Ada nggak satu kejadian apa? Ya, contoh saya ke pedalaman Kalimantan. Kita dapatkan di sana ada suku Punan, suku Brusu, suku Dayak. Yang masyarakat tahu kan Dayak. Padahal ada suku Punan, saudara-saudara kita tinggalnya dalam hutan. Ada suku yang 6 bulan di hutan, 6 bulan di kota. Kalau sudah masuk dalam hutan, rumah-rumahnya kosong semua. Berarti banyak yang mesti kita lakukan untuk supaya mereka itu nggak perlu membawa anak-anak ke hutan, kan nggak dididik kalau di hutan. Nah, itu salah satu yang kita yang terpanggil, bagaimana mengirim guru, mengirim mereka bisa mengajar mereka di pedalaman-pedalaman sana. Masya Allah. Jadi banyak yang bisa dilakukan walaupun masih muda dan tidak memiliki kemampuan logistik, finansial, tapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Benar, saya kira juga kalau lagi libur syuting biasanya Habib Dokter, saya kira tuh waktu itu ketika banjir Konawe ya, saya kira ke pedalaman Konawe juga. Memang hal-hal yang membuat kita kan yang di Jakarta mungkin melihat gedung-gedung menjunjung tinggi atau kita melihat kesejahteraan gitu ya. Tapi ketika kita ke pedalaman itu tuh jadi memanggil hati kita gitu. Jadi hati kita kepanggil, wah ternyata bagian negeri kita yang sini ada yang belum dimaksimalkan gitu. Jadi ada rasa untuk nasionalismenya tuh untuk membangun negeri. Wah, Masya Allah banget. Jadi dari muda Dr. Salim memang sudah suka membangun negeri ya. Jadi kalau didasari awalnya dari cinta, insya Allah semuanya akan terasa ini ya, akan terasa ringan, akan terasa kita bisa menikmati gitu ya. Betul, tadi kata-kata cinta itu yang paling mendasar sekali. Cinta negeri dan cinta seisi negeri itu sendiri. Apapun sukunya, apapun agamanya, bahkan bukan hanya manusia, alam di negeri kita ini harus kita cintai, kita jaga. Sebab kita harus mewariskan alam yang indah ini, yang begitu sempurna kepada generasi selanjutnya. Jangan saat ini hanya digunakan untuk dihabiskan semua yang dimiliki atau yang ada di bawah bumi kita yang sama-sama kita cintai, tambah terus generasi selanjutnya mereka akan kesulitan dan mereka tidak menikmati hasil dari para pejuang kita untuk memerdekakan bangsa dan negara kita. Cinta itu tadi Dokter, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi kalau mau cinta sama negeri, nggak bisa cuman main sosmed rebahan, harus kenal sama negeri. Kayak tadi juga Syakir baru kemudian punya rasa cinta untuk membangun negeri itu ketika Syakir kenal beberapa bagian dari negeri ini. Syakir kenal beberapa masyarakatnya. Syakir mulai ada rasa cinta tuh ketika Syakir mengenal, oh ternyata Indonesia tuh kayak gini. Jadi anak-anak muda juga tuh, contoh Dr. Salim walaupun kemudian udah kuliah di luar negeri, tapi ketika liburan dia lihat bagian-bagian negeri yang belum terjamah. Itu luar biasanya. Akhirnya ya kan anak-anak muda zaman sekarang gimana Dokter? Kita mau ngebangun tapi bingung mulainya dari mana kita ngebangun negeri. Tapi saya yakin sekali, apalagi generasi Z, generasi milenial, mereka itu punya kepekaan hati. Asal disentuh saja. Punya muda kalau disentuh hatinya, apa disentuh hati? Dibawa ke tempat-tempat mereka yang sulit, yang susah. Yang sebahagian saudara-saudara kita yang kaya ini tidak tahu apa definisi kemiskinan itu sendiri, karena tidak pernah melihat dalam hidupnya. Ya orang-orang yang kaya lah. Tapi ketika orang tuanya membawa, oh ada rumah yang lantainya itu tidak ada tanah saja, oh anak pun tersentuh. Nah, kemudian si ayah terutama di hari Idul Adha ini, nak antarkan daging ke rumah sana. Si anak yang usia 7-8 tahun mengantarkan, oh dia melihat, oh rupanya ini orang-orang yang susah.
yang miskin. Dia mulai memorinya muncul, oh berarti sungguh aku dididik oleh ayahku itu untuk diajak berperan ya. langsung action di lapangan. Nah, saya pikir penting seorang ayah itu, apalagi dalam kondisi semacam itu, dengan tetap prokes kesehatan dijaga untuk mengenalkan anak, bukan hanya teori saja, tapi di lapangan, oh masih banyak saudara-saudara kita yang sulit. Jadi saya berharap dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, bangsa ini bangkit, kita saling bergandengan tangan. Dan pemerintah pun saya berharap membuktikan, memunculkan trust. Jadi masyarakat semakin yakin dengan pemimpin-pemimpinnya yang amanah, yang jujur, yang hadir dimanapun ketika rakyat itu dalam kondisi sulit. Apalagi mau Idul Adha ya. Ya, jadi walaupun saya tetap berpikir penting juga orang menjalankan syariat perintah sunnah dari kurban. Cuma juga harus disisihkan. Ya, apa itu? Saling berbagi dan saling membantu. Sebab banyak saudara-saudara kita dengan pandemi kan nggak kerja. Di rumah. Ya, kalau setiap RT, setiap RW saling melirik sana sini, ya berbagilah. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, makanan untuk satu orang bisa dimakan untuk 2 orang. Makanan 2 orang bisa dimakan untuk 4 orang. Kalau kita di rumah kita ada makanan untuk 4 orang, sebenarnya bisa untuk 8 orang makan. Iya kan, sering juga kadang kita ngambil nasi terus setengahnya nggak habis, atau kita misalnya kan namanya seorang ibu kan rumah tangga memberikan terbaik buat anak ini ya kan, dimasak yang banyak kan pasti ada sisanya ya. Pasti ada. Jadi memang itu yang penting yang kita ambil dari salah satu hikmat ini, bagaimana kita memikirkan saudara-saudara kita yang lain yang lagi susah, ya, yang lagi mungkin selama berbulan-bulan tidak pernah merasakan yang namanya daging itu sendiri, nggak pernah. Benar. Tetapi menurut saya tidak hanya itu saja, tapi berbagi dalam arti bukan hanya lebaran saja, tapi bagaimana ketika mereka sulit, mungkin pemerintah tidak mampu membantu semuanya menangani. Ayo kita bangkit bersama-sama. Ayo kita saling mencintai. Tidak beriman kamu kalau tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Nah, cinta lagi itu. Jadi ada 3 hal. Saya inginkan anak muda yang muda-muda ini punya mimpi. Tanpa mimpi kita tidak akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Benar. Karena itu yang memacu semangat kita kan. Mimpi kita. Sebab yang terjadi sekarang adalah mimpi dari generasi kita yang sebelumnya. Terus ada tanpa cinta, kita jadi makhluk yang tidak punya perasaan. Jadi cinta itu jadi punya sentuhan, punya perasaan, itu cinta itu sendiri. Tapi yang paling penting adalah tanpa kita bersandar pada Allah, kita sama sekali tidak ada artinya di bumi ini. Jadi cinta bukan cuma sama doi ya. Cinta, ini anak-anak muda tahunya cintanya sama lawan jenis saja, cintanya sama perempuan, sama laki-laki. Tapi ada cinta yang jauh lebih besar. Yaitu ketika kita mencintai, tadi kata Dr. Salim, kita mencintai saudara kita melebihi kita mencintai diri kita sendiri. Karena itu iman yang hakiki. Itu iman yang hakiki. Ya, jadi saudara kita yang sulit, famili kita, tetangga kita. Jadi banyak yang mesti peluang-peluang untuk mencari pahala ya saat-saat ini. Iya. Saat ini. Dan ini kan kurban di tengah pandemi nih berarti kan judulnya kan gara-gara PPKM. Dan kata Dr. Salim, ini juga kesempatan kita buat bangkit, buat kemudian saling bantu. Tapi kan kita gimana ya Dr. Salim, kan Idul Adha di tengah pandemi. Maksudnya kan kita kan makhluk sosial kayak yang tadi Syakir nggak heran kalau dari semenjak masa kuliahnya Dr. Salim udah suka bersosial, makanya dulu pernah jadi Menteri Sosial juga. Menteri Sosial. Tapi ya yang menarik Dr. Salim Syakir punya satu momen yang Syakir geleng-geleng kepala. Ini benar nggak foto Dr. Salim ya? Ini pas udah jadi Menteri Sosial tapi tidurnya di gubuk. Ini gubuk atau musola nih? Kita lihat dulu kamera. Di gubuk ya. Jadi itu sebenarnya bukan foto satu, itu semua ini program, namanya program bedah kampung. Oh, program bedah. Jadi program bedah kampung itu kita bedah. Apa saja? Contoh umpamanya rumah yang tidak layak huni kita jadikan layak huni. Mereka-mereka yang nggak bisa mendengar di kampung itu kita pasangkan alat yang langsung dia bisa mendengar. Mereka-mereka yang tidak punya kakinya nggak bisa jalan,
putus, kita pasang kaki palsu, tangan palsu. Jadi bedah kampung dalam arti yang seluas-luasnya. Mereka yang turun gitu ya. jadi rumah-rumah yang tidak layak huni. Terus di mana kita tinggalnya? Kita bisa tinggal di tempat kepala desa. Bisa kita tinggal, pasti kalau di kepala desa kan rumahnya bagus. Atau kita tinggal hotel di sekitar itu, kemudian pagi-pagi kita ke situ. Tapi saya memilih ya udah saya tinggal dengan masyarakat. Ini di mana? Memang di gubuk masyarakat? Ya di rumah masyarakat, di tempat masyarakat. Jadi kita tinggal sama mereka. Ya memang ketika sampai di desa-desa begitu bisa dibayangkan kadang-kadang nggak ada jamban di semak-semak. Itu kita buatkan lah. Saya terus terang masuk ke semak-semak malam-malam kan sulit kita, bukan ya. Tapi kita buatkan, sewa hotel kita 2-3 juta kita buatkan WC dan daripada sewa hotel kan 2-3 juta mending dipakai buat masyarakat. Dia bisa pakai. Jadi itu yang dan itu udah banyak, mulai dari Sabang sampai Merauke semua banyak. Enggak cuma satu daerah. Banyak sekali masuk sampai kita juga ke Papua, juga ke pedalaman Papua yang rumahnya di atas pohon, kemudian di ujung Pulau Jawa, di banyak sekali di Sulawesi, di Ambon, di Kalimantan, di Sumatera, apalagi di sini yang di daerah Jawa Barat. Ada seseorang dalam sebuah hadis, kalau engkau keluar dari rumahmu, membantu seseorang yang miskin, membawakan makanan 1 piring, mungkin hanya 5,5 jam, 20 menit. Pahalanya lebih bagus daripada iktikaf di Masjid Nabawi sebulan lamanya. PKS, Pelayan Rakyat.